Ambillah semua metode untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Metodenya enak, santun. Coba kalau dari awal, kalian adalah orang-orang yang enggak suka masjid, kalian adalah orang-orang yang lebih cinta pasar, kalian dimaki-maki, ya orang enggak mau datang. Iya. Yang dilarang dalam syariat hindari. Begitu. Yang diizinkan dalam syariat pakai, begitu. Media, semua media, mau media YouTube, mau Facebook, mau apapun segala macam. Sama ini juga Habib, karena Al-Fagir dakwahnya ke anak muda, apalagi melalui YouTube. Kadang anak muda ini kalau kita berpakaian yang seperti ulama atau seperti santri aja, dengan sarung, dengan baju takwa, dengan pakaian yang seperti itu, mereka jadi sungkan, jadi berjarak. Minimal mau nanya problem-problem hidup mereka atau problem mereka dalam kemaksiatan, malu. Yeah. Atau bahkan khawatir, takut dimarahin dan lain sebagainya. Makanya Al-Fagir pakai pakaian yang seperti ini. Tidak bersorban, tidak berjubah. Nah, yang pertama yang Al-Fagir mau tanya, memang begitulah dakwah Islam, memang menyesuaikan dengan audiensnya. Selama metode apapun, selama itu bukan hal yang haram, kita bebas untuk menggunakannya. Selama itu bukan hal yang haram, kita berpakaian tidak buka-bukaan aurat, nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Mau pakai apapun juga, auratnya orang laki dari pusar sampai lutut, itu yang mesti ditutup. Dalam mazhab Syafi'i, antara pusar sama lutut itu harus ditutup. Lain daripada itu bebas, merdeka. Ya tinggal kelayakannya seperti apa. Kita tahu batasannya. Yang wajib ditutup seperti apa. Lain daripada itu bebas. Ya cuma ya kita menggunakan dengan apa yang layak, apa yang patut, menyesuaikan. Kita tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dulu di zaman kakek saya Al-Habib Salim bin Jindan, terjadi kontroversi penggunaan bantalun, celana panjang di zaman tersebut. Hingga beberapa orang yang ekstrim menyampaikan ini haram menggunakan pantalon. Ada lagi yang sampai menjurus kepada itu pakaian orang-orang kafir, begitu berarti kalau kamu pakai mendukung kekafiran adalah kafir. Lebih ekstrim lagi. Akhirnya kakek kita membantah hal tersebut dengan membuat sebuah kitab judulnya Dajijul Kaun min Lubsil Bantalon. Jeritan dunia, masyarakat dunia gara-gara pemakaian celana panjang. Dijelaskan semua dalil-dalilnya yang membolehkan. Dan seseorang pun juga ketika dia berfatwa nggak boleh berlebihan. Yang halal, yang haram jangan kita mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu satu. Tapi juga bukan diartikan bahwasanya pakaian celana, kemeja begitu lebih afdal daripada pakaian sunnahnya Nabi Muhammad. Pakaian sunnah tetap itu yang paling afdal. Pakaian sunnahnya Nabi Muhammad itu yang paling afdal, itu yang paling mulia. Begitu. Tapi bukan berarti orang yang tidak berpakaian demikian adalah orang hina. Tidak. Selama dia jalankan kewajiban menutup aurat, kemuliaan seseorang nggak dilihat dari pakaian dia. Tidak dilihat dari pakaian dia. Silakan, itu bebas sesuatu. Berapa banyak orang yang berpakaian sorban, berjubah begitu, akan tetapi jiwanya jiwa serigala. Menipu lebih dahsyat daripada orang yang pakai celana pendek. Bukan berarti orang yang bercelana pendek lebih hina atau lebih mulia daripada orang yang bersorban. Tidak. Pakaian sunnah nggak ada bandingnya. Itu yang paling mulia. Tapi bukan berarti kalau kita belum berpakaian seperti demikian, itu hina, itu tidak baik lah. Enggak. Apalagi untuknya sebenarnya ya, kalau Al-Fagir sering bilang
pengennya sih pengen berjubah gitu, apalagi di Indonesia kalau sudah berjubah ini orang ngelihatnya silau gitu. Nah, tapi untuk kepentingan dakwah, karena kan biasanya kita dakwah di kafe-kafe, makanya kita menyesuaikan dengan pakaian mereka agar mereka nyaman dengan kita. Jadi gak ngerasa ini mau ngapain digurui kita ini, karena kadang anak muda ini kalau sudah merasa digurui nutup diri dia, egonya yang ke depan. Iya betul. Dengan pakaian apapun juga silahkan kita berdakwah. Apalagi itu dakwah bukan buka-bukan aurat. Iya. Kita masih tutup aurat. Jalankan semua metode. Berdakwah dengan metode dulu Habib Umar dia dakwahnya itu ada Jalsatul Itsnain. Jalsatul Itsnain kalau di Indonesia ada kita kenal Majelis Rasulullah kan. Itu namanya dulu Jalsatul Itsnain. Majelis yang diadakan setiap hari Senin. Itu diadakan oleh Habib Umar dulu di Tarim 25 tahun yang lalu atau lebih. Itu dimulainya itu pindah-pindah. Nanti dibikinnya di pasar. Bikinnya di pasar, bikinnya di lapangan, bikinnya depan, macam-macam lah di tempat yang pasar sini, pasar yang mungkin nggak umum, tempat yang tidak umum, nggak jadi masalah. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW juga mendatangi pasar-pasar untuk berdakwah. Oke, karenanya itu juga orang musyrikin mereka kok Rasul tapi masuk pasar? Mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa katanya Rasul tapi kok makan kayak kita dengan makanan kita dan jalan keliling ke pasar? Artinya metode itu dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kemudian juga Rasul SAW datang ke kemah-kemah musyrikin di musim haji. Mereka melaksanakan haji. Ajarannya Nabi Ibrahim dulu haji. Kemudian berjalannya waktu mulai terjadi pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan. Nah Rasulullah SAW mengambil kesempatan di musim haji ketika orang datang ke kemah-kemah musyrikin yang datang untuk mempromosikan Islam kepada mereka. Enggak dibilang Nabi kok kemahnya musyrikin, berarti Nabi mendukung kesyirikan. Iya, itu yang tidak, bukan mendukung kesyirikan, kagak. Justru kita mau mewarnai mereka. Ke kafe, ke restoran, ke kelompoknya mereka, ke kumpulan-kumpulan, tongkrongan-tongkrongan mereka. Silahkan. Dan mana lebih parah? Tongkrongan pemuda-pemuda muslimin tersebut atau kemahnya musyrikin? Mana lebih parah? Kemahnya musyrikin ada segala macam kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Nabi Muhammad datang ke situ. Artinya ambillah semua metode untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada namanya ayah dari guru kami, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bersama guru kita Al-Habib Jailani Al-Masyhur, ini seumur. Al-Habib Mayor cerita dari Ami Jailani Masyhur, dulu mereka berdua ini jalan ke kampung-kampung. Ketika jalan ke kampung, masuk ke masjid, masjid kosong. Mana orang-orang? Orang-orang sini sekarang nggak suka masjid. Sukanya apa? Orang sukanya kalau ada pesta, ada samar, ada joget-joget, ya ada musik, itu suka. Oh suka begitu ya. Kamu punya gendangan di rumah? Punya. Orang kampung itu bilang, bawa sini. Akhirnya pergi keluar masjid di halaman dekat pasar situ, dia bergendang. Al-Habib Muhammad bin Salim dia bergendang. Al-Habib Jailani Masyhur suaranya bagus. Dia melantunkan, bernyanyi, tapi nyanyiannya isinya doa, lantunan-lantunan yang bagus, syair-syair yang doa. Mulai orang datang manusia banyak di pasar itu, tertarik. Di kampung terpencil ada pesta, semua ngumpul, campur, laki perempuan. Sudah berjalan dibiarkan 1-2 lagu, udah gitu stop. Kenapa stop? Lanjut lagi. Kalau mau lanjut, ya jangan begini caranya. Yang laki sebelah situ, perempuan sebelah situ. Bilang siap, kamu mau apa kita turutin. Yang penting lanjut musik. Lanjut lagi musik, bergendang. Baca lagi ya Rabbi ya Ali Malhal. Sudah selesai, tahu-tahu stop.
Loh, kenapa stop? Capek. Nih, sambil nunggu, abis ini kita lanjut lagi musik. Biar nih teman saya Habib Muhammad bin Salim, biar ngomong dulu sama kalian. Diajarin cara wudhu, cara sholat, disemangatin dengan untuk melakukan kebaikan. Udah gitu lanjut gosidah lagi. Itu besokannya masjid penuh. Masjid penuh. Penuh karena tepatnya metode itu. Metodenya enak, santun. Coba kalau dari awal, kalian adalah orang-orang yang nggak suka masjid, kalian adalah orang-orang yang lebih cinta pasar, kalian dimaki-maki, ya orang nggak mau datang. Iya. Tapi kalau dibawa asyik begitu kan enak. Iya. Dan itu bagian dari kerendahan hati kita ya. Kita menyesuaikan kepada mereka selama tidak melanggar syariat kita. Artinya Allah Ta'ala memberikan kemudahan, keluasan, dan jadikan segala kemudahan tersebut adalah sebagai sarana mendekatkan manusia ke jalan Allah Ta'ala. Berpakaian, silahkan berpakaian yang baik, yang santun begitu. Bisa dengan pakaian sunnahnya Nabi, silahkan. Enggak memungkinkan, enggak jadi masalah. Hal-hal yang demikian. Yang penting ketika kita ibadah kita baru kita memakai pakaian-pakaian yang sunnah, tidak sedang dalam berdakwah, tidak dibutuhkan metode untuk kita berpakaian yang seperti ini. Kita belajar kan di Safinatun Najah, di kitab-kitab, auratnya laki-laki dalam sholat apa? Iya. Kalau dia sholat cuma pakai sarung dari pusar ke lutut, sah gak sholatnya? Sah. Iya. Sekarang orang kadang pakai celana. Tapi ntar jangan dibilang begini, Jundan bilang sholatlah dengan buka baju. Ini kan zaman-zaman provokasi. Apa aja pengen digoreng, gitu. Puasa, nggak puasa aja nggak boleh ngegoreng, apalagi puasa. Gorengan boleh, ngegoreng jangan. Iya. Iya, jadi itu bagian dari ini aja untuk menarik orang ke masjid, menarik orang ke Islam. Biasanya akhirnya kalau orang udah, oh ya saya tertarik masjid, kita arahkan masjid saya seperti ini. Termasuk tadi Habib Al-Fagir juga pakai kadang teman-teman yang bisa menyanyi, dia bisa bermusik, atau yang bisa stand up comedy. Stand up comedy itu ngelawak Habib. Karena kadang Habib Al-Fagir dulu di YouTube sendiri selama 6 bulan sendiri berpenampil dengan membaca kitab, kemudian kita bacakan ayat, kita bacakan hadis, penampilan backgroundnya buku, itu yang nonton ratusan. Begitu kita ajak ini teman-teman yang mau, ayo saya pelawak, saya mau melawak di dalam koridor kita, menemani kamu sekalian belajar dalam Islam, dalam dakwah. Itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang nonton. Dan kita lihat akhirnya dari komen-komennya, akhirnya banyak orang yang dia tertawa, mendapatkan hiburan, tapi juga ilmunya justru lebih gampang masuk ke dia karena dengan segala metode dan sarana yang bisa kita lakukan dalam koridor yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai begitu. Yang dilarang dalam syariat hindari, begitu. Yang diizinkan dalam syariat pakai, begitu. Media, semua media, mau media YouTube, mau Facebook, mau apapun segala macam media ini kalau nggak kita pakai buat kebaikan, akhirnya disalahgunakan buat keburukan. Hukuman dari Allah manakala media-media sarana-sarana ini nggak dipakai buat kebaikan, Allah memberikan hukuman dengan banyaknya keburukan pada media-media tersebut. Kayaknya jadi media itu. Iya, orang yang dakwah keburukan aja bangga di YouTube sekarang. Kok kita yang dakwah kebaikan nggak pede gitu. Ya, syukron Habib. Terima kasih Habib. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari obrolannya Habib. Semoga bisa jadi keberkahan buat kita Habib. Dan mohon doanya buat teman-teman di YouTube Habib yang masih belum berjamaah sholatnya, yang masih belum ini. Yang penting kita mulai agama mudah, jangan dipersulit. Agama mudah, jangan dipersulit. Sholat 5 waktu, itu yang paling penting. Sholat 5 waktu, jangan tinggal. Oh tapi tahu-tahu telat subuhnya. Ya telat subuh kapan meleknya? Godok, besok jangan telat lagi. Itu aja. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kalau bisa jamaah, lebih seru lagi, lebih asyik, ada yang nemenin. Ngopi sendirian nggak enak, begitu. Sholat sendirian juga nggak enak, sholat rame-rame enak. Tapi kalau udah nggak ada teman, yang penting lu sholat deh, jangan nggak. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, bakti sama orang tua, bikin baik kemana-mana. Alhamdulillah, pegang sebuah amalan, dari situ ntar menyebar ke amalan-amalan lainnya.
dikit-dikit, jangan terburu-buru. Nah, akhirnya yang paling disukai oleh Allah Ta'ala bukan banyaknya, bukan drastisnya, tapi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling langgeng, walaupun sedikit. Pegang, walaupun sedikit istiqomah. Kalau yang wajib nggak ada kompromi, tapi yang sunnah bertahap, insya Allah kita jalankan. Insya Allah sukses terus, berkah terus, insya Allah. Nah, ini juga pelajaran YouTuber kita. Ayolah, promosikanlah Nabi Muhammad, ajarannya, sunnahnya. Ayo saudara-saudara sekalian, kali ini kita mau mempromosikan hari bersiwak sedunia. Semua menggunakan siwak. Ayo coba YouTuber kita kompak. YouTuber kita juga muslimin, orang Islam semuanya. Begitu. Ayo saudara-saudara sekalian, kami mengkampanyekan makan tangan kanan dan minum tangan kanan. Makan tapi tangan kanan. Ayo kampanye makan tapi tangan kanan. Kampanye minum tapi tangan kanan. Minum apa tapi jangan salah minum. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kampanye mau makan, tiap makan minum kita kampanyekan baca bismillah. Hal yang simple. Pemusik kita bisa mengkampanyekan itu, pelawak kita bisa mengkampanyekan itu. Ya. Bismillah, jalankan kontribusi kita untuk Rasulullah. Paling kagak ada sesuatu, saya mau bikin sesuatu yang kira-kira Rasul senang. Ya maaf, kita udah berapa banyak kita melakukan tindakan yang Rasul nggak suka. Ya, kita tahu diri kita. Ada aja hal yang bikin hati Nabi sedih, bikin hati Nabi nggak senang, beritanya nyampe kepada beliau. Ayo bikinlah sesuatu hal yang kira-kira Rasul bakalan bangga, bakalan senang. Ya kan, kita kan kalau mau ngambil hati ibu kita, ayah kita, atau teman kita, gue baru bikin begini. Nah sekarang kita ambil hati Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru bikin sesuatu untuk engkau. Apa? Kampanyakan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad. Hari ini apa, besok apa, atau minggu ini, minggu depan. Sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Dan utamanya sekarang akhlaknya Nabi krisis sekali. Itu di medsos kadang Habib, sesama santri, sesama muslim berdebat tentang hal-hal yang kecil sampai followersnya itu manas-manasin. Akhirnya ya mau menyampaikan ilmu tapi akhlaknya copot. Itu dia. Jadi berantem, jadi berkelahi begitu di halamannya orang. Di kolom komennya orang lain. Jangan debat, udah jangan saling berdebat. Ambil ilmu, manfaatin, ambil yang terbaik, insya Allah. Terima kasih Habib, syukron. Itu hasil obrolannya teman-teman, banyak sekali yang bisa kita dapat dan semoga jadi menjawab pertanyaan beberapa teman dan menjadi pegangan buat teman-teman untuk mari kita bukan hanya tugasnya habaib, bukan hanya tugasnya santri, bukan hanya tugasnya ustadz yang mendakwahkan Islam, tapi kita semua dakwahkan apa yang disukai Nabi agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.